Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak pengurus Majelis Taklim Mu'allaf Kota Singkawang, yang saya muliakan ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Mu'allaf Kota Singkawang. Marilah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan berbagai anugerah, berbagai kenikmatan, lebih khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti syariatnya. Sholawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya pada kita semua, dan manusia mulia yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jemaah yang saya muliakan, ini pertemuan kedua bagi saya untuk mengisi acara kita ini, kegiatan kita ini, dengan materi awal yaitu toharoh atau bersuci. Nah, karena memang untuk melaksanakan ritual-ritual, ibadah-ibadah seperti sholat, kita mesti berangkat dari toharoh ini. Kita akan mengkaji kitab yang merupakan kitab dasar dalam mazhab Syafi'i. Kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, kita mulai dari pasal awal sehingga pasal selanjutnya. Yang pertama, langsung aja, waktu kita sudah jam 16.18, ya nggak terasa sudah sore, dan alhamdulillah ya cerah. Kita mulai dari pasal yang awal tentang arkan Islam. Ini faslun, pasal tentang arkanul Islam, ya, tentang rukun-rukun Islam. Kita ingat kembali bahwa arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada khamsah, 5, ya, 5. Ada 5 rukun. Rukun itu apa sih? Rukun itu ibaratkan ini ya. Bangunan ini ada tiang-tiang penyangga, ada kasau adanya. Tiang-tiang yang menjadikan rumah berdiri namanya rukun. Kalau kita melihat definisi rukun dalam kacamata ilmu usul fikih, rukun itu adalah ma yata'allaku, apa yang tergantung alaihi sihatus syai'i, apa yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu. Nah, ini. Jadi sesuatu ini apa? Menentukan sah tidaknya sesuatu. Wa huwa juz'un minhu, atau wa kana juz'an minhu. Sesuatu yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu dan dia bagian dari sesuatu itu rukun. Ada lagi istilah yang mirip tapi beda, yaitu syarat. Syarat itu ma yata'allaku alaihi sihatus syai'i wa laysa juz'an minhu, apa yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu tetapi bukan bagian dari sesuatu itu namanya syarat. Rukun nikah misalnya, sana ada calon mempelai, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul ya. Nah, itu namanya rukun. Kalau nggak ada itu nggak sah nikahnya. Orang sholat, nah itu punya rukun, nah dan juga punya syarat. Demikian juga Islam punya rukun yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat itu kalau kita gambarkan lagi,
kalau tadi tiangnya ini rukun, nah, rumah tidak akan berdiri tanpa adanya yang membuat, yaitu Pak Tukang. Adanya tukang itu menentukan adanya rumah. Maka Pak Tukang menjadi syarat adanya rumah, adanya bangunan. Tetapi Pak Tukang bukan bagian dari bangunan, kan itu kan. Namanya syarat. Nah, rukun Islam ada 5. Tanpa 5 ini, maka Islam kita tidak sah. Dianggap belum Islam. Belum Islam. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yaitu syahadat menyaksikan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pertama kali harus mengakui ini. Syahadat itu jangan dimaknai dengan melihat, tetapi bersaksi, mengikrarkan diri, menyatakan, bahkan bisa juga bersumpah. Waktu dulu perpolitikan lagi panas-panasnya, muncul video yang mengatakan bahwasanya orang Islam itu apa sudah pernah melihat Tuhannya, apa pernah melihat nabinya, kok mengatakan bersaksi. Kesaksian itu dianggap benar kalau sudah pernah bertemu dan melihat yang disaksikan. Ini keliru, berarti dia tidak tahu bahasa Arab. Namanya bersaksi itu mengakui, meyakini, mengikrarkan, jadi menyatakan. Walaupun yang kita akui itu tidak kelihatan dan kita tidak pernah ketemu. Nah, coba apa? Misalnya, contohnya ibu-ibu kita semua mengakui tidak bahwa udara itu ada? Mengakui tidak itu? Mengakui, tapi pernah tidak kita melihat udara atau angin? Kayak apa bentuknya? Ya, bulat ke, ape lonjong ke, panjang ke. Nah, tapi bisa kita lihat tanda-tandanya. Daun bergerak, napas kita pun ada yang keluar masuk. Nah, itu kan artinya kita bersaksi bahwa udara itu ada, walaupun tidak melihatnya. Nah, maka asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan hak, dengan benar, ya, kecuali Allah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya maksud kalimat la ilaha illallah itu ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan manusia tidak boleh menghinakan diri, menghambakan diri kecuali kepada Allah. Pada Nabi boleh tidak Pak? Tidak boleh. Nyembah Nabi, nyembah malaikat tidak boleh. Pokoknya harus pada Allah. Siapa yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, maka belum benar itu akidahnya. Ya, tidak sah. Ya. Dia harus murni nyembah Allah semata-mata. La ilaha illallah. Jadi tidak ada semua nih. Oh, ini bukan Tuhan semua. Tidak ada. Kecuali ini Tuhan kita, Allah. Nah, itu. Jadi semua dibuang, ditiadakan, tidak diakui. Si an Tuhan, si an. Kecuali Allah itu Tuhan. Nah, maka Tuhan kita hanya Allah. Yang mana Allah ini sudah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya dialah Allah yang ahad, maha esa. Esa itu tidak tersusun dari unsur-unsur pembentuk. Itu bukan benda yang tersusun dari kayak kita ini ada kulit daging gitu kan. Ada darahnya, ada sel-selnya, ada tulangnya, enggak. Nah, Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua syahadatnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka
ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini jangan sampai ragu-ragu, Bu. Tadi malam saya bahas hal-hal yang bisa membatalkan iman Islam seseorang. Kami bahas di Sumegara. Jangan sampai kita ragu-ragu. Wa anna muhammadar rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kenapa Pak? Bukan yang lain, harus Muhammad. Memang harus Muhammad. Kalau diganti nama lain nggak sah syahadatnya. Wa asyhadu anna Nabi Adam atau Nabi Idris. Apalagi wa asyhadu anna Asri Bidodo. Wah, pasti batalnya. Pasti saya pembohong. Harus nama Muhammad. Nah, tidak boleh diganti nama Ahmad Musotek, enggak boleh. Diganti Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, enggak boleh. Harus Muhammad Rasulullah. Ini pertama. Ini rukun. Yang pertama harus ini dulu. Pintu masuk Islam ya ini. Nah, kalau ada saudara atau keluarga kita yang mau masuk Islam, sebenarnya Bu, dia diam-diam di rumah, sadar sendiri sah Islamnya. Saya waktu itu bimbing bibi mak saya masuk Islam. Karena dia ikut adik ipar saya, tapi dia seorang yang belum Islam. Nah, akhirnya masuk Islam. Saya suruh bimbing. Sebenarnya siapapun yang masuk Islam itu sendirian, ngomong sendiri di rumah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada orang lihat pun sah itu. Sah Islamnya. Nah, yang penting datang dari hati, keyakinan. Adapun disaksikan oleh teman, disaksikan oleh orang lain, ditulis di akta ikrar masuk Islam itu untuk mengokohkan, untuk menguatkan keislaman kita supaya punya kekuatan. Ada saksinya yang lihat, supaya nanti kalau ketemu kita mengucapkan assalamualaikum itu benar. Maka kita tidak punya hak-hak dalam Islam. Nah, gitu. Supaya orang tahu, maka Islamnya disaksikan oleh orang lain, ditulis di akta ikrar wakaf, akta ikrar masuk Islam. Tidak harus di depan ustadz, tidak harus di masjid, tidak. Hanya masjid itu tempat mulia. Ini Bu ya, nanti jangan sampai bingung Bu. Sebab saya sudah 2 kali ada orang nanya, Kak, kan ada orang mau Islam, gampang. Asal dia sudah hafal syahadatnya, suruh mengucapkan. Nah, nanti baru diurus ke KUA di mana dia berada. Rumahnya Poteng, nanti bisa hubungi KUA Singkawang Barat, Utara juga bisa, atau Timur yang dekat untuk urus akta masuk Islamnya. Supaya nanti kita punya hak sebagai orang Islam. Misalnya dikunjungi teman kalau sakit, nah, kalau meninggal disolatkan, gitu kan. Ada warisan dari orang tua gitu. Dibagi menurut hukum Islam kayak itu kan ya, dan lain-lain, itu haknya ada. Kalau nggak ada yang tahu, nanti kita jangan-jangan mati pun masih dianggap agama lama, kan susah. Nah, ini pondasi pertama. Sampai-sampai Bu, kalau ada orang meninggal, ditemukan orang meninggal di kebun atau di hutan, nggak tahu itu agamanya apa. Nah, kalau memang kampung dekat ditemukan mayat itu rata-rata beragama Islam, bersyahadat semua, maka dianggap mayat itu orang Islam. Saya nemukan kebun ini hutan, kebun ini ya. Ini mayat ini muslim atau bukan? Ya. Kalau nggak ada tanda-tanda KTP, nggak ada, saksi nggak ada, lihat penduduk setempat, rata-rata apa agamanya. Kalau Islam maka kita anggap orang Islam, kalau bukan ya bukan. Yang kedua, iqamus sholat, menegakkan sholat. Ibu-ibu, ini bukan mengerjakan sholat kalimatnya, tapi menegakkan. Artinya sholatnya ya harus 5 waktu. Jangan dipotong lagi, tinggal 2 waktu. Cuman zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, jangan.
harus 5 waktu. Saya waktu menjelaskan di Senggang itu ada mu'alaf yang mengeluhkan jam 2 udah noreh kita pulang jam 11, gimana sholatnya? Bapak mau kena sebelah sholat di kebun, gali tanah untuk buat air wudhu di sana. Oh, kan begitu. Atau bawa dari air, dari rumah air itu persiapan. Kalau memang ada mata airnya, ya buat itu kolam kecil aja untuk wudhu kalau pas waktunya sholat itu kan. Bawa sajadah, nah, bersihkan itu kalau mungkin tidak rata, buat aja tempat yang rata itu kan. Sekedar mumat badan kita untuk sholat. Nah, itu jadi ada caranya, kalau ada kesulitan ada jalan. Jangan sampai malah tidak sholat. Jadi pengantin tidak sholat. Apa yang tidak sholat? Bersanding. Wah, dari jam 11 sampai jam 8 malam. Habis semua sholatnya. Ini nggak boleh. Harus tegak, sholat harus tegak 5 waktu. Banyak sholat-sholatnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Dan zakah, membayar zakat. Ibu-ibu kalau nggak punya harta untuk zakat, maka berhak dikasih zakat. Minimal zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang penting ibu sore, esok nak raya, sore ini ada makanan untuk sekeluarga besok pagi, wajib zakat. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu dizakati semua, ada bayi zakatin dia. Ada 5 orang ya 5 zakat. Kalau 3 kilo ya kali-kali 15 itu kan. Kalau beras seperti itu biasanya kantor udah buat edaran berapa kan besarannya. Itu zakat fitrah. Itu saya yakin mampu semua lah. Yang penting ada makanan untuk besok raya itu kita wajib zakat. Kecuali dah saya lalu, nak makan apa itu pun bingung, maka berhak dapat zakat. Kalau zakat fitrah itu zakat pribadi ya, setiap orang mampu biasanya. Kecuali dah memang tidak mampu lalu ya, tidak ada apa-apa yang mau dizakatkan itu ya dikasih nah. Tapi kalau ada stok untuk makan hari raya itu, maka dia wajib zakat. Kalau zakat mal itu bagi yang mampu saja, yang punya tanah banyak, panen banyak, ayam banyak, ya kan, sapi berapa ekor kan, nah, nanti ada ketentuannya zakat. Kalau nggak punya, ya nggak usah zakat, karena zakat bagi yang mampu. Kalau sholat itu mampu semua. Jangan sampai kita udah nggak mampu. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau zakat itu hanya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nah maka kita menjadi mustahik zakat. Tapi ibu-ibu, harapan saya, ini kan itu udah lama semua masuk Islam ya, udah puluhan tahun kali ya. Nah, ukur ya, baru berapa lama nih mbaknya? 18, udah berarti 4 tahun ya. Tapi udah bisa ngamalkan ajaran kan? Hanya 3 tahun. 3 tahun. Artinya setelah itu dianggap dia sudah harus mampu ya, untuk tidak diberi zakat lagi. Berapalah zakat yang banyak dikasih kan? Nah, ini jangan sampai terjadi mualaf seumur hidup. Seumur hidup masih mualaf terus, masih mengharapkan dapat zakat. Berarti kita nggak mandiri. Harapannya 3 tahun itu selesai, udah mampu ngamalkan ajaran Islam, sudah mampu secara ekonomi. Nah, kalau bisa, kalau Umar dulu gitu, 3 tahun ya sudah dianggap bukan lagi mu'alaf, udah memang muslim biasa itu kan. Dan dianggap kuat imannya. Ya, 3 tahun, tapi di Senggang Suwang saya waktu mengambil data tuh masih ada yang udah sekian tahun masih belum bisa apa-apa kan ya. Syahadat pun belum bener itu kan ya. Saya amanahkan dengan penyuluh untuk membina mereka. Tapi udah masuk Islam tuh insya Allah Bu, Islam itu menutup, menghapus dosa-dosa yang telah lalu kalau benar Islam. Maka ibu-ibu kita semua kalau malam itu targetkan 3 tahun itu sudah menjadi muslim kayak yang lain yang non mu'alaf. Jangan sampai kita malah pengen seumur hidup mu'alaf terus. Mu'alaf itu artinya yang dibujuk Bu, yang dibujuk. Dan mu'alaf itu kalau dalam fikih bukan hanya orang yang baru masuk Islam, termasuk tokoh non muslim yang diharapkan masuk Islam itu dikasih juga zakat, masuk kategori mu'alaf ya, dilembutkan hatinya. Mungkin dengan dikasih zakat dia akan tertarik dengan kebaikan Islam, masuk Islam. Atau tokoh yang ditakuti karena kejam atau apa ya, karena dia punya kedudukan yang
mengerikan, tanda kutip ya, ditakuti oleh masyarakat, maka dibujuk untuk nanti masuk Islam. Itu mualaf juga. Jadi bukan hanya yang bermasuk Islam, itu ada banyak jenisnya mualaf. Termasuk orang yang dia tokoh, diharapkan dengan dikasih zakat nanti dia bisa narik teman-temannya, saudaranya masuk Islam. Nah, itu juga mualaf namanya. Ini kajian tentang mualaf. Kebetulan saya kemarin disetadakan tentang itu, Pak. Jadi saya kaji tentang pengertian mualaf itu. Nah, zakat ini termasuk sebagai orang ada pernah saya ditanya, Pak, berapa lama batas mualaf dapat zakat? Loh, kenapa? Ini ada, Pak, yang udah berpuluh-puluh tahun masuk Islam masih dapat zakat terus, padahal dia mampu. Wah, berarti dia masih tergantung. Seharusnya jangan lama-lama, dikatakan tuh udah kita sama dengan yang bukan mualaf gitu kan. Nah, ya paling kalau kita lihat nominalnya berapa sih bagian mualaf, bagian zakat, karena dibagi sekian orang bukan ya. Tapi kalau memang kondisi masih belum bisa untuk lepas dari jatah zakat itu ya tidak masalah. Berarti dia masih dibujuk terus. Kalau bisa kita meningkat, ya nggak usah lama lah, 3 tahun sudah selesai. Rukun Islam sudah dijalankan, kemudian ekonomi juga sudah matang. Nah itu, jadi Umar bin Khattab 3 tahun itu dianggap selesai mualaf. Habis itu tidak dikasih lagi. Nah, artinya jangan sampai masuk Islam tuh hanya gara-gara dibujuk dengan itu, tapi betul-betul lahir dari hati kita. Di YouTube banyak, Bu, saya lihat artis, para pengusaha seorang banyak masuk Islam. Ya, mereka banyak tertarik dari mengkaji, para ilmuwan juga banyak yang masuk Islam karena makin dikaji makin ketemu kebenarannya. Ya. Yang keempat, som Ramadan. Ntar kita pas Ramadan dulu. Seminggu puasa, dah makan lagi. Harus sebulan, Bu. Ya, sebulan. Nah, kalau nanti baru 2 hari dah datang bulan. Dia istirahat dulu, nanti habis lebaran diganti. Nggak ada kan? Saya nanti insya Allah bulan puasa di Booking Singkawang Timur, saya, Bu. Saya di Booking untuk misi kajian tanggal minggu di Masjid Poteng itu, Masjid Hidayah itu. Itu udah dihubungi Hanisa sama penyuluhnya. Udah bulan kemarin saya di Booking disuruh ngisi nanti. Insya Allah saya akan kitabnya nanti, Pak. Fikih puasa. Ya, 1 bulan Bu itu, dari minggu ini. Hanisa itu kan murid saya juga, masih di saya. Tapi kuliah S2 dengan saya 1 kelas. Nah, jadi nanti saya ada lagi beda lagi mana-mana. Bulan puasa itu minggu saya ke Poteng terus di Masjid Poteng itu. Itu ada murid saya juga, ada Linda itu kan. Iya, Linda. Ya, itu murid saya. Nah, itu di Sedau kan, Sedau mondok ketemu saya, kuliah ketemu saya lagi itu kan. Ada saya Purbakhtiar yang guru agama. Nah, ada Ansor. Nah, ini yang kelima, Ijul Baiti manis tato'a ilaihi sabila. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah, ke tanah suci. Ini yang mampu, Bu. Mampu itu mampu ongkos berangkatnya, mampu ada yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah, mampu perjalanan, mampu kesehatan, mampu semua. Nah, kalau kita nggak mampu, makanya nggak wajib kita. Maka jangan nanti risau, Islam kita tetap sempurna, ya. Walaupun tidak pergi haji, karena haji itu bagi yang mampu. Kalau yang mampu tidak pergi haji, baru tidak sempurna Islamnya. Nah, dia mampu, tapi tidak mau, maka dia tidak sempurna. Dia meninggalkan rukun Islam. Jadi yang mampu itu untuk zakat, untuk yang pergi haji. Kalau puasa itu harus mampu. Kalau tidak mampu kenapa? Kalau karena sakit ada, sakitnya bisa sembuh enggak? Nanti ada kajiannya. Nah, kalau bisa sembuh hanya batuk pilek seminggu, ya nanti tidak puasa dulu, habis lebaran baru dibayar. Kalau sakit menaun, sudah seumur hidup sakitnya, karena sudah tua kan, maka cukup bayar fidyah. Ini kemudian berikutnya faslun rukun. Berikutnya adalah rukun iman, ada 6 pasal tentang rukun iman, yaitu ada 6. Pertama, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Dengan beriman pada Allah, maka tinggalkan semua yang selama ini dituhankan manusia. Harus dihilangkan, hanya Allah. Sebab istilahnya kalau orang itu menduakan Allah itu dia syirik. Menduakan Allah.
Nah, ibu-ibu mau enggak? Diduakan. Enggak mau kan? Apalagi Allah itu juga cemburu ya. Cemburunya Allah itu kalau larangannya dilanggar itu cemburu. Nah, maka Allah tidak main-main, tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Syirik pada Allah tidak diampuni kalau sampai mati tidak bertaubat. Maka pertama ini kita penting ya. Pertama harus beriman pada Allah dulu, baru yang lainnya. Yaitu malaikatnya. Malaikat itu banyak. Kita cukup mengimani. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang harus diketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, itu pemimpin para malaikat Jibril. Ya, Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Ya, punya 600 sayap malaikat Jibril. 600 sayap, satu sayap nutupi timur ke barat. Nah, malaikat Jibril, malaikat apa? Raqib, Atid yang menjaga mencatat amal baik, Raqib yang amal buruk oleh malaikat Atid. Ada malaikat Mikail yang bagi rezeki, ngatur hujan, itu malaikat Mikail. Nah, ada malaikat Israfil yang niup trompet nanti. Niup trompet udah tinggal ditiup, udah di mulutnya sekarang. Tinggal Allah perintahkan tiup, kiamat datang. Itu malaikat Israfil. Sampai kiamat nanti ya megang trompet terus. Enggak kepak-kepak loh. Malaikat enggak kayak manusia, baru duduk tetap dah kepak. Ada malaikat pencabut nyawa, Israel. Ada Munkar Nakir. Nah, jadi itu malaikat yang harus diketahui. Tapi yang selain itu ada lagi. Sebab di Baitul Ma'mur sendiri, Baitul Ma'mur itu apa? Kalau dilihat bangunan, bukan bangunan ya. Tempatnya itu di atas Ka'bah, ke atas. Itu makhluk gaib. Tempat itu Baitul artinya rumah, makmur keramaian, rumah yang ramai. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke situ. Setiap hari loh Bu, masuk malaikat 70.000. Sampai kiamat tidak keluar lagi. Bayangkan berapa jumlahnya itu. Tugasnya apa? Hanya bertasbih terus pada Allah Subhanahu sampai kiamat nanti. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu apa? Hanya bertasbih terus, berzikir sampai kiamat nanti. Nah, 10 tadi malaikat yang diberi tugas tersendiri. Nah, Mikail, Israfil, Raqib, Atid dan teman-temannya dipimpin malaikat Jibril. Harus yakin. Ketiga, kutubihi, percaya beriman dengan kitab-kitabnya. Enggak boleh Bu kita aku sih percaya dengan Quran, dengan Injil enggak percaya. Enggak boleh, harus percaya bahwa Allah sudah menurunkan kitab. Ya, sebelum Quran ada Taurat, Zabur, Injil, baru Quran. Semua yang Allah turunkan kita imani. Tapi yang wajib diamalkan hanya Al-Quran. Kita nggak boleh, ibu-ibu saya dulu ngamalkan Injil, sekarang nggak boleh lagi. Karena sudah masuk agama Islam, maka Quran yang diamalkan. Nggak boleh yang lain lagi. Kemudian warusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Ada dalam Quran disebutkan 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebenarnya jumlah nabi itu banyak, 124.000 orang. Nabi, kalau rasul ada 313. Ada yang Allah kisahkan dalam Quran, ada yang tidak. Nah, yang dalam Quran hanya 25. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 itu, satu yang paling utama itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Ibu-ibu udah usah nanya bila kiamat tuh ya, nggak usah. Jangan nebak-nebak. Bila kiamat nih, kayak suku Maya dulu Meksiko meramal kiamat tahun 2012. Ternyata itu gara-gara kalender mereka habis tahun 2012, sehingga dikatakan kiamat. Tidak terbukti. Dalam Islam hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Tidak ada yang tahu, Nabi pun tidak tahu. Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Nabi, kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi Quran mengatakan kiamat akan tiba, akan datang secara baghtatan,
tiba-tiba atau ujuk-ujuk atau mendadak datang. Nah, pasti datang. Cuman kapan hanya Allah yang tahu. Kita harus meramalkan kapan. Dulu diramal tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Mula semua itu. Jadi jangan percaya dengan ramalan kiamat. Nah, harus beriman pada hari kiamat. Nanti kalau beriman pada hari kiamat harus percaya tentang kebangkitan dari kubur, ya kan? Dan surga neraka. Yang keenam, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yaitu baik dan buruk semuanya datang dari Allah. Covid dari Allah, ya. Siapa korbannya sudah Allah tentukan. Siapa yang akan meninggal dengan Covid sudah Allah tentukan. Nah, cuman tidak tahu kita. Maka tugasnya manusia berusaha menghindari musibah itu, tapi tidak akan lepas kalau sudah Allah menghendaki harus jadi korban, ya jadi korban. Sehebat apapun orang berusaha menghindari, kalau takdir Allah mengenai orang itu ya kena. Ini harus kita pegang. Baik buruk itu takdir dari Allah. Hanya takdir nanti itu ada yang berkaitan dengan manusia, ada yang tidak. Ibu lahir sudah berjenis perempuan, pernah minta enggak dulu? Ya Allah, aku mau lahir perempuan, ya ada enggak? Saya laki-laki enggak pernah minta. Tahu lahir laki-laki. Nah, takdir mubrom namanya. Takdir yang tidak ada campur tangan manusia. Jadi sekarang bisa Bu, orang mau punya anak perempuan ada tekniknya. Mau punya anak laki-laki ada caranya tuh, itu ada ilmunya rupanya. Tapi apakah nanti benar terwujud atau tidak kan tidak ada tahu. Nah, ini takdir namanya mubrom. Takdir yang manusia tidak bisa mengusahakan. Tahu-tahu lahir punya mata 2, kuping 2. Siapa yang minta? Kan tidak ada minta. Tapi kalau ibu hari ini mungkin ekonominya ya, beda dengan kemarin atau hari ini dengan besok beda lagi, bisa diusahakan. Ekonomi bisa diusahakan, kesehatan bisa. Itu jadi takdir yang mu'allaq, takdir yang bisa kita ikut terlibat menentukannya. Nah, kita punya anak laki perempuan. Kalau gitu menjadi takdir yang mu'allaq, bisa diupayakan. Baik, ini jadi rukun Islam dan iman mesti jangan sampai kita tinggalkan. Satu saja yang ibu tidak percayai, aku hari ini tidak percaya dengan malaikat. Wah, maka lepaslah imannya. Aku tidak percaya sholat 5 waktu itu wajib, maka lepaslah imannya. Murtad. Meragukan adanya Allah juga lepas imannya. Inyan ke Allah ya Tuhan. Nah, inyan ke Quran kitab suci. Tidak mula ke kita tuh. Meragukan saja udah mencopot iman kita. Maka harus yakin. Jadi yakin di atas kalimat la ilaha illallah. Siapa yang hidup memegang teguh kalimat ini maka masuk surga nanti kalau mati membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau sebaliknya sekarang memegang la ilaha illallah pas mati malah dilepaskan, keluar lagi dari Islam. Nah, ini jadi sangat besar kalimat ini. Bahkan diriwayatkan ada seseorang yang suatu hari dia ngambil batu, dibacakannya la ilaha illallah. Begitu datang kiamat, ini dalam kisah ya, saya tidak tahu tentang apa. Itu orang ini mau disiksa oleh malaikat, diseret ke neraka. Batu tadi datang membela, jangan dibawa ke neraka orang ini. Dulu dia nyebut la ilaha illallah di depanku dia. Oh, itu. Batunya bersaksi nanti bahwa orang ini dulu nyebut la ilaha illallah di depan dia. Nah, makanya Bu, banyak yang menyaksikan. Tadi saya katakan ibu masuk Islam disaksikan oleh orang lain, itu penting. Muadzin, tukang adzan itu sangat besar pahalanya, karena sampai makhluk, sampai jin pun menjadi saksi nanti dari kiamat bahwa orang ini tukang adzan dulu. Jin pun menyaksikan, jadi saksi. Aku saksinya bahwa orang itu tukang adzan. Lanjut. Nah, ini baru kita masuk ke toharoh. Toharoh.
Nah, dimulai dari pasal tentang tanda-tanda akil balik. Kita mengenal namanya akil balik, Bu. Akil itu orang yang berakal. Orang mendapat kewajiban dari agama itu dasarnya akal. Kalau akalnya sudah berfungsi, sudah sempurna, maka dianggap sudah balighun. Balik sampai umurnya. Kalau belum sampai atau kacau akalnya, maka nggak dapat beban hukum. Bayi tidak ada kewajiban sholat, puasa tidak ada, tapi boleh diajari. Tapi bukan kewajiban. Sebab wajib itu kalau tidak dikerjakan berarti berdosa. Atau akalnya goncang, berubah, tidak berfungsi lagi, maka hilang beban hukumnya. Orang RSJ, pasien-pasien itu kalau memang hilang akalnya, dia tidak punya beban hukum lagi karena tidak mampu mengamalkan ajaran. Maka penting kita mengenal namanya istilah akil balik. Akil berakal, akalnya berfungsi, balik cukup umurnya. Nah, namanya akil balik. Jangan sampai sekarang ini banyak orang yang balik umurnya sudah dewasa tapi akalnya tidak sempurna, ya repot juga kan. Tidak bisa berpikir baik buruk. Maka alamatul buluhi salasun. Tanda-tanda seseorang itu sudah balik ada 3. Pertama, tamamu khamsa asrota sanatan fit dzakari wal untha. Usia telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Sudah dianggap balik, cukup umurnya untuk menerima perintah dan larangan agama. Kalau umur masih 6 tahun, 7 tahun, dia belum terkena beban itu. Sudah 15 tahun, baik laki maupun perempuan dianggap sudah balik. Sudah sampai umurnya untuk menerima perintah. Yang kedua, wal ihtilamu fil dzakari wal untha litis isinin. Bermimpi junub ya bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur 9 tahun. Nah, ini mimpi basah kata orang Melayu. Itu tanda dia sudah balik. Kalau saya bisa jelaskan pada anak-anak yang masih sekolah itu, mimpi merah hijau putih berhubungan badan dengan lawan jenis. Nah, sehingga keluar air mani. Kalau nggak keluar, ya maka tidak wajib mandi. Tapi dia sudah bermimpi maka sudah balik. Jadi kalau ada anak bujang atau orang tua pun kalau mimpi, ya, ibu-ibu mimpi bergaul dengan suami, bermimpi kok sampai basah bawah, ya, maka wajib mandi. Sejuk Pak, ya harus mandi. Kalau sangat dingin boleh panaskan dulu airnya, nah, mandi air hangat. Nah, wajib mandi. Itu hadisnya, kalau melihat air kata hadisnya itu. Apakah seorang yang bermimpi berhubungan badan itu wajib mandi? Iya, kata. Kalau melihat air, nah, keluar sperma. Nah, ini. Maka dia sudah balik. Kalau anak-anak belum mimpi biasanya. Kalau sudah mimpi baru sudah balik. Saya itu sanawiyah sudah balik. Kalau perempuan lebih cepat lagi, 9 tahun. Yang ketiga, tandanya bagi perempuan itu sudah datang bulan haid. 9 tahun biasanya. Itu sudah datang bulan. Nah, tapi sekarang mungkin jarang ya, yang ini 9 tahun. Biasanya berapa? 13 kan itu ya? 13, 14 itu baru haid. Tapi ada ya. Kalau orang sebenarnya sudah haid itu ada. Maka kalau itu dia sudah balik. Nah, tugas orang tua membimbing anaknya kalau haid pertama itu panik dia tidak tahu gimana cara mengatasinya. Ya. Pembalutnya gimana makainya, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan itu harus dikasih tahu. Ini Bu tentang akil balik ya, tentang balik. Nah, sekarang baru toharoh bersuci. Faslun surutu ijza'il hajar samania. Nah, ini bersuci menghilangkan najis Bu. Itu bisa dengan air, bisa dengan batu. Allahumma sholli wa nafi'an, dan hujannya bermanfaat. Nah, ibu-ibu kalau buang air mesti bersuci. Bersuci beda dengan bersih-bersih Bu ya. Ya.
harus bersuci. Kalau ada air dengan air, kalau nggak ada boleh dengan batu. Namanya istinja. Kalau dengan batu namanya istijmar. Bersuci tapi pakai batu. Ya. Usahakan pakai air lah biar bersih dan suci. Nah, bagaimana? Ya dibasuh saja. Habis kencing basuh. Ya. Diperkirakan sudah memang bersih. Mohon maaf ya, agak ke dalam sedikit bersihkannya. Dan hanya di permukaan. Laki-laki juga gitu. Jangan hanya di luarnya aja, ya. Bagian dalam dibasuh sedikit. Nah, dicoret ke dalam. Nah, kalau perempuan haid itu untuk mengetahui sudah suci belum pakai kapas. Nah, dicoletkan ke dalam, dilihat masih ada flek atau tidak. Nah, kalau masih ada berarti belum. Nah, kalau bersuci itu dari air kencing atau BAB ya, dengan air. Kalau apa ya, biar bersih betul ya, sampai ke dalam sedikit. Jangan hanya di luar aja usap-usap. Masih licin udah pakai celana. Harus sampai bersih, yakinkan. Tapi kalau nggak ada air, boleh menggunakan batu. Misalnya ibu-ibu ke kebun, hutan. Nah, saya kemarin waktu itu ke Singapura, ke Thailand, Malaysia tuh WC jarang yang pakai air loh. WC kering semua tuh, pakai tisu. Maka ada syarat untuk menggunakan batu sebagai alat untuk bersuci. Pertama, syarat dibolehkannya dengan batu adalah menggunakan 3 batu. Ini 3 ini dalam arti ganjil ya. Kalau belum cukup 3 batu, maka boleh tambah lagi tapi ganjil 5, 7. Digosok-gosok, jangan keras-keras nanti lecet. Pelan-pelan aja. Jangan salah ambil, dikira batu tak tahu tai kuda yang udah kering. Nggak boleh juga. Batu. Nah, maka batu itu dianggap dia hanya mukhafif ya, dia hanya pembersih, menghilangkan zat tapi nggak bisa menghilangkan bekasnya. Tapi dianggap suci. Ya, beda dengan air. Air itu memang mutahhir, dia mensucikan betul. Kalau batu hanya mensucikan zatnya hilang, tapi bekasnya pasti masih ada. Tapi sudah dianggap suci untuk melakukan ibadah. Yang kedua syaratnya mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. Ya batunya digunakan, jangan tidak digunakan ya. Gosok pakai batu itu pelan-pelan. Ketiga najis tersebut tidak kering. Kalau kering ya susah. Nah, artinya apa? Kalau kering kan malah apa ya? Nah, gimana pakai batu? Kering ketemu kering gitu kan ya. Nah, kalau pakai batu kan yang basah bisa dielap itu kan bisa hilang. Nah, kalau kering ya itu kan artinya ya gimana? Bisa nanti malah hancur tuh gimana? Mana-mana. Najis tidak berpindah ya. Artinya najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya itu pindah ke tempat lain. Jadi nanti mana yang dibasuh nih kan? Kena kemana-mana itu kan. Jadi apa? Jangan sampai berpindah-pindah najisnya. Digosok sini lari ke sini. Diusahakan memang tepat gitu kan, tidak kemana-mana. Tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis. Ya, tidak apa ya, tidak mengenai pakaian yang lain, ya kan? Malah kena yang lain-lain ini susah. Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja dari lubang yang satu ke lubang yang lain. Ya, jadi malah belepotan. Najis tersebut tidak terkena air. Ya, karena air juga nanti malah kena mana-mana kan. Batu yang digunakan harus suci, jangan sampai batu tadi atau tai kuda kering. Ya. Jadi najis itu apa? Kalau sudah kering kan susah digosok lagi. Nah, kalau udah kering najisnya, udah dari pagi tidak dibasuh, udah kering, nanti digosok lagi ya malah susah. Nah, malah udah kemana-mana, udah kering. Asal sekarang pasal tentang wudhu, furudul wudhu sita, fardu wudhu ada 6. Nah, fardu itu wajibnya apa? Wajibnya wudhu ada 6. Pertama niat, harus niat. Ya kalau dilafadzkan nawaitul wudhu'a, nawaitu aku niat al wudhu, wudhu aku niat wudhu, liraf'il hadasil asghori lillahi ta'ala.
Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena wudhu untuk hadas kecil ya. Lillahi ta'ala. Jadi niat dulu. Baru ghuslul wajhi, membasuh muka. Muka itu mana? Ini ibu-ibu. Muka itu dari batas rambut ini, sampai sini juga batas rambut, depan kuping ini, ke bawah dagu ini, nah, sampai melingkar sini. Jangan hanya gini aja basuhnya. Ini tidak kena berarti basuh. Ini semuanya kena kan. Jangan hanya ya sayang bedaknya. Bedak bisa dibeli lagi. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke siku. Ma'a di sini ya. Kalau Qur'annya berbunyi ilal marafiq, membasuh tangan hingga ke siku. Nah, ditafsirkan dengan ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh tangan sampai bersama dengan dua siku. Jadi sikunya kenakan. Nah, kenakan sikunya. Ini siku. Maka lewatkan sini. Lewatkan. Yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap. Ini bukan membasuh tapi mengusap sesuatu dari kepala. Mazhab Syafi'i mengatakan cukup walaupun hanya 3 helai rambut. Nah, tapi ngitungnya di mana ini? Itu pokoknya. Yang penting sudah dibasuh. Mun botak plontos gimana? Ya usap aja. Ya, sebagian dari kepala. Usap aja. Kalau saya dari pondok karena diajarkan oleh guru dulu pakai mazhab Hanafi ya gini, berapa lagi gini ya, baru langsung gini. Itu jadi ke belakang, dibasuh ke belakang, bisa ke belakang. Kalau mazhab Syafi'i cukup. Jadi ibu-ibu buka kerudung aja, gini sudah. Airnya gini aja, kita cukup itu. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki dengan apa? Mata kakinya dibasuh. Jadi termasuk dibasuh mata kakinya supaya sempurna wudhunya. Ini yang apa? Yang kelima ya. Jadi niat basuh wajah, basuh tangan sampai ke siku, dibasuh juga sikunya, mengusap bagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki bersama-sama membasuh apa? Ka'bain, mata kaki. Artinya harus kena mata kakinya. Yang terakhir, yang keenam, tertib. Jangan dibolak-balik. Habis basuh wajah, langsung kaki dulu. Jangan. Harus urut, wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Jangan wajah, kemudian apa? Kepala, kaki, baru tangan. Jangan. Harus tertib. Ini rukunnya. Berarti telinga enggak wajib. Itu yang wajib. Jadi telinga itu sunnah. Ini fardunya. Yang wajib nggak harus dibasuh dan diusap. Kalau telinga itu dia tidak wajib, sunnah. Kumur-kumur sunnah. Cuci tangan dulu sunnah. Ini kan fardunya. Yang wajib aja dulu. Setelah itu tidak wajib tapi sunnah. Kuping, ya, istinsar, ngirup udara ke hidung, ngirup air ke hidung, kumur-kumur itu sunnah. Apa niat itu? Ini ibu, niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu dalam hati ya, bersamaan dengan ketika melakukannya. Adapun mengucapkan niat itu sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu sunnah aja. Bukan kewajiban. Dan waktunya ketika pertama kali membasuh sebagian muka. Jadi gitu. Begitu basuh ya, itu niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu mulai itulah basuh. Kalau dilafadzkan, kalau enggak ya niatnya munculkan dalam hati itu sengaja itu wudu. Jangan tidak sadar basuh tapi tidak sadar lagi lihat HP kan? Lihat HP. Jangan. Jadi harus sengaja. Sengajanya bersamaan dengan pertama kali membasuh sebagian muka. Nah, itu yang wajib untuk diniatkan situ. Adapun tertib yang dimaksud adalah tidak mendahulukan satu anggota wudhu terhadap anggota yang lain. Ya, harus sesuai. Tentang air ya. Ya, intinya air itu ada air yang
suci mensucikan, kayak air hujan itu suci dan mensucikan. Suci dan bisa untuk bersuci. Ada air yang suci aja tidak bisa mensucikan, misalnya air kopi, air teh. Masa butuh pakai air kopi? Atau air yang penuh sabun, baknya penuh sabun, dikacau pakai sabun tadi. Itu suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang mutan najis nanti, yang sudah kena najis gimana? Baknya kemasukan teh cecak 3 IG. Najis sudah itu. Nah, kemudian terakhir, orang yang wajib mandi itu ada 6 ya, yang mewajibkan mandi. Pertama, ini untuk orang dewasa ya, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji perempuan. Ya, bersetubuhlah itu wajib mandi. Kalau sudah masuk kepalanya laki-laki, mohon maaf ya, ini karena ilmu udah usah dianggap lah ya. Udah masuk ujungnya itu kepalanya wajib mandi. Biar nggak keluar air. Ada belum nikah ke sini. Biar nggak keluar air, nggak keluar sperma, wajib mandi. Ya, asal udah masuk ujungnya itu maka udah wajib mandi. Walaupun nggak keluar air. Yang kedua, keluar air mandi, wajib mandi. Jadi kalau sudah keluar jangan pura-pura nggak tahu nih kan. Keluar darah haid, darah haid wajib mandi. Kalau sudah berhenti ya, sudah selesai, sudah suci. Keluar darah nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kelima, karena melahirkan ini menurut Syafi'i yang lain tidak begitu ya. Jadi wiladah ini tergantung perlu mandi tidak habis melahirkan. Tapi kalau nifas memang harus mandi setelah selesai nifasnya. Yang keenam meninggal dunia harus dimandikan. Saya rasa ini aja untuk materi kali ini. Aduh pusing sih. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah dari saya pribadi. Semoga kita tetap istiqomah untuk mengaji dan mengaji. Terima kasih, saya sudahi. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.